Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifan Rifana dengan NRP 23202027. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Geodesi di Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan di dalam video yaitu peranan pemodelan 3 dimensi di dalam bidang geodesi yang merupakan pemenuhan dari UAS mata kuliah GDB 305 pemodelan 3 dimensi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pemodelan 3 dimensi di bidang geodesi. Jadi dalam ilmu geodesi ini 3D modeling sendiri memiliki beragam fungsi termasuk untuk pemetaan, lalu untuk visualisasi, dan juga untuk analisis. Beberapa fungsi dari 3D modeling dalam ilmu geodesi ini antara lain yaitu untuk pemetaan tadi yang saya sebutkan, yaitu 3D modeling ini digunakan untuk membuat representasi matematis dari permukaan bumi seperti model DEM atau Digital Elevation Model. Lalu juga untuk visualisasi, modeling 3D modeling ini digunakan untuk visualisasi objek geografis seperti bangunan, gunung, atau struktur lainnya. Lalu juga untuk analisis, 3D modeling ini digunakan untuk analisis fenomena geografis seperti perubahan lahan, perencanaan kota, dan juga pemantauan lingkungan. Lalu selanjutnya, 3D modeling ini memiliki beberapa teknologi atau beberapa metode untuk pengambilan datanya. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 metode pengambilan data dari 3D modeling di bidang geodesi. Nah, yang pertama itu ada remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi remote sensing sendiri adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang objek atau wilayah tanpa harus berinteraksi dengan objek secara langsung. Nah, untuk remote sensing ini cara kerjanya biasanya itu dari satelit. Dimulai dengan perekaman objek di permukaan bumi menggunakan tenaga penghubung seperti cahaya matahari yang bisa dilihat pada video di berikut ini. Lalu juga cahaya matahari tersebut diserap oleh sensor dari satelit. Lalu juga ada 2 jenis sensor yang berdasarkan sumber tenaganya, yaitu sensor pasif yang tadi saya jelaskan, yaitu menggunakan energi dari cahaya matahari, dan juga penginderaan jauh sensor aktif yang menggunakan energi sendiri dari satelitnya itu. Energi elektromagnetik yang terpantul dari objek di permukaan bumi ini ditangkap oleh sensor, dan hasil tangkapannya nanti itu berupa citra satelit, di mana citra satelit ini nantinya bisa diolah dengan menggunakan software, lalu juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan 3D modeling. Baik, untuk selanjutnya itu ada metode airborne SAR atau Airborne Synthetic Aperture Radar, di mana airborne SAR ini adalah teknologi penginderaan jauh juga yang menggunakan radar untuk mengumpulkan data topografi dan juga informasi tentang objek atau lingkungan. SAR menggunakan radar untuk mengumpulkan data tentang objek atau lingkungan. Jadi radar ini dia mengirimkan impuls elektromagnetik ke arah objek dan menerima sinyal yang dikembalikan oleh objek yang diarahkan tadi. Jadi data yang diperoleh dari radar ini nantinya disimpan dalam bentuk citra. Nah, citra ini nantinya kemudian dianalisis menggunakan teknik pemrosesan citra visual ataupun digital yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh informasi tentang objek atau lingkungan seperti kondisi jalan, hutan, atau bangunan. Lalu selanjutnya ada aerial mapping atau foto udara. Nah, untuk foto udara sendiri sistemnya ini dia menggunakan pesawat tanpa awak. Jadi sebuah drone itu akan memotret mengikuti jalur yang sudah direncanakan, yang nantinya hasil potretannya ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah citra foto udara. Nah, citra foto udara sendiri nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan model DM atau Digital Elevation Model. Lalu selanjutnya ada LiDAR. Secara konsep LiDAR sendiri sama seperti foto udara. Dia akan mengikuti jalur untuk mendapatkan data dari 3D modeling ini. Namun ketika drone tadi dia memotret secara satu persatu, sedangkan LiDAR ini dia melakukan scanning terhadap objek yang akan dibuat 3D modelingnya. Nah, scanningnya ini nantinya diolah lalu juga menghasilkan data DEM atau Digital Elevation Model yang bisa dimanfaatkan untuk 3D modeling. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu level of detail.
Jadi LOD atau level of detail ini dalam pemodelan 3D di bidang geodesi adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan tingkat kedetailan atau tingkat resolusi dari suatu model 3D. LOD ini juga memiliki tahapan-tahapan dalam pembuatan model dan juga model situasi yang menunjukkan kemajuan. LOD ini terbagi ke dalam beberapa level, antara lain ada LOD level 0, LOD level 1, LOD level 2, LOD level 3, dan selanjutnya. Nah, untuk level dari LOD ini, semakin tinggi level LOD-nya yang digunakan, maka akan semakin detail juga model 3D yang dihasilkan oleh sebuah objek. Nanti LOD ini terdapat juga beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemodelan 3D. Jadi tidak semua LOD yang digunakan itu adalah LOD level 3 atau LOD tertinggi gitu. Jadi semuanya ada pertimbangannya seperti tujuan pemodelannya, lalu juga sumber datanya, dan juga kemampuan dari software yang digunakan. Jadi dapat dilihat juga LOD level 0, level 1, level 2, dan level 3 ini perbedaannya terdapat dalam level of detail seperti pada namanya. Jadi ketika di LOD level yang paling rendah, dia itu hanya akan berbentuk sebuah shape gitu. Nah, untuk semakin tinggi level of detailnya, dia akan menampilkan keseluruhan dari model 3D-nya seperti yang ada pada gambar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk peranan 3D modeling di bidang geodesi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.